Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah Estiningsih sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Mas Muhammad Fakaruddin dan juga Mbak Putri Nada Setianingrum. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak yang ada pada kelas 10 MA semester 2. Nah, di sini materinya itu ada pada bab 9 sampai dengan bab 14. Kita bahas satu-satu ya. Untuk bab 9 itu materinya tentang perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik itu apa? Perbuatan syirik adalah perbuatan yang mana kita itu menyekutukan Allah. Kita percaya ada kekuatan, ada kebesaran selain dari Allah. Nah, syirik itu adalah perbuatannya, sedangkan musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik itu macamnya ada dua. Yang pertama syirik akbar, yakni syirik yang perbuatannya itu secara nyata. Kita bisa mengamatinya secara langsung. Contohnya adalah ketika ada orang yang suka memuja roh, suka berkunjung ke punden, suka menyembah pohon besar, batu besar, dan yang lainnya, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan kepada benda-benda tersebut. Yang kedua adalah syirik asghar. Syirik ini adalah tidak secara langsung kita dapat mengamati, tetapi di dalamnya, di dalam perbuatannya itu tersirat adanya perbuatan syirik. Contohnya ada perkataan seperti ini. Karena si A, saya tidak jadi mati. Nah, kalau secara kan banyak penafsiran di dalamnya, banyak pendapat di dalamnya, banyak pemikiran di dalamnya. Dari perkataan tersebut bisa jadi si pengucap itu memang benar meyakini adanya pertolongan itu dari si A, bukan dari Allah. Nah, kalau seperti itu bisa saja bisa digolongkan sebagai perbuatan yang syirik karena percayanya kepada si A, bukan kepada Allah. Lain halnya ketika kita mengucapkannya seperti ini. Karena pertolongan dari Allah melalui si A, saya tidak jadi mati. Nah, itu kan menganggap bahwa pertolongan itu memang dari Allah, tapi dengan perantara si A sebagai bentuk pertolongan dari Allah, maka saya tidak mati. Tetapi melalui perkataan saja itu tidak bisa dijadikan ukuran menentukan itu termasuk syirik atau bukan. Tapi kan tidak cukup perkataan, tapi juga keyakinannya dari dalam hati. Ketika hatinya itu tidak berniat untuk menyekutukan Allah, ya tidak tergolong kepada syirik. Karena banyak kita jumpai juga di masyarakat bahwasannya terkadang bahasa itu kalau dinilai itu salah, tapi karena sudah terbiasa membudaya di masyarakat itu dianggap sebagai suatu kewajaran. Seperti halnya tadi ketika suatu perkataan yang mana mengatakan karena bantuan si A saya tidak jadi mati. Itu kalau dipandang secara kebiasaan itu memang ya hanya sekedar mengungkapkan bahwa si A yang menolong saya, bukan berarti saya tidak percaya Allah. Nah, jadi semacam itu hanya urusan gramatikal biasa. Jadi kita itu jangan sampai mudah menggolongkan seseorang itu berbuat syirik. Nah, untuk yang bab 10 itu ada indahnya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang mana pada materi ini ada 10 Asmaul Husna yang dibahas. Ada Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, An-Nafi, Al-Basit, Al-Khafid, dan juga Al-Akhir. Nah, ya kita bahas satu persatu untuk artinya. Sekedar tahu artinya saja. Pada
Al-Karim itu adalah maha mulia, Al-Mukmin itu maha memberi keamanan, Al-Wakil itu Allah maha mewakili, Al-Matin itu Allah maha kokoh, dan Al-Jami itu Allah maha mengumpulkan, Al-Adlu Allah maha adil, Al-An-Nafi Allah maha memberi manfaat, Al-Basit Allah maha menyertai, Al-Khafid Allah maha memelihara, dan yang terakhir Al-Akhir adalah Allah yang maha akhir. Nah, selanjutnya untuk bab 11 itu ada membiasakan sifat husnuzon, roja, dan juga taubat. Untuk satu persatu kita bahas bersama. Husnuzon. Husnuzon itu adalah berprasangka baik. Lawannya adalah suuzon, yakni berprasangka buruk. Berprasangka baik ini ada 3 macam. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Caranya bagaimana? Semisal ada cerita begini. Ketika seseorang ataupun kita mendapatkan musibah, kita tidak boleh langsung berpikiran seperti ini. Nah, Allah memberikan musibah kepada saya, jadi Allah itu tidak sayang pada saya. Allah itu benci pada saya. Nah, kita tidak boleh seperti itu, karena setiap kejadian yang terjadi pada kita itu adalah kehendak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah itu pasti memberikan hikmah di setiap musibah yang diberikan kepada kita. Mungkin dengan adanya musibah itu Allah ingin menunjukkan rasa sayangnya kepada kita, menunjukkan bahwa kita nantinya akan dinaikkan derajatnya. Jadi kita setelah adanya musibah nanti kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Karena kita harus mempercayai bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas dari kemampuannya. Nah, itu. Terus ada husnuzon kepada sesama. Husnuzon kepada sesama itu maksudnya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kita tidak boleh berprasangka buruk tanpa adanya tabayun terlebih dahulu, tanpa adanya klarifikasi yang jelas. Seperti halnya kita sering menggunjingkan orang lain bahwa contohnya dia itu bisa membeli barang-barang yang mana kalau dilihat gajinya itu tidak mungkin untuk bisa membeli barang itu. Padahal tanpa kita tahu sebenarnya dia itu punya tabungan, misalnya punya warisan dari orang tuanya, ataupun dia punya pekerjaan lain yang tidak terlihat mata, seperti pekerjaan dia itu jualan online. Jadi kita tidak boleh harus langsung memberikan menjudge mereka bahwa dia itu pekerjaannya tidak halal, dia punya pekerjaan sampingan yang tidak halal, dia memakan uang haram, tidak boleh. Nah, lanjut kepada materi, yakni roja. Roja ini adalah penuh harap. Penuh harap pada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus punya harapan, punya optimis. Kita punya harapan atau cita-cita yang diimbangi dengan ikhtiar dan juga doa. Harapan tanpa adanya ikhtiar dan doa itu tidak akan tercapai. Harapan hanya dengan ikhtiar tanpa doa itu kita sombong. Harapan hanya dengan doa tanpa kita usaha itu sama aja kita berbohong. Sama aja bohong, tidak ada nyatanya. Lalu materi tentang tobat. Tobat di sini adalah bagaimana suatu perbuatan yang mana kita itu mengakui kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah atas dosa kita, atas kesalahan kita dengan setulus-tulusnya, dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa kita yang telah kita perbuat. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lalu pada bab 12 itu materinya tentang menghindari akhlak tercela, licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Di sini licik itu adalah akal yang buruk, di mana kita itu menggunakan kepintaran kita, menggunakan akal kita untuk memanfaatkan orang lain. Secara mudahnya gini, pintar untuk memintari orang lain gitu. Yang kedua ada tamak. Tamak di sini adalah serakah. Kita kenal sebagai serakah. Di sini serakah itu adalah tidak mau mensyukuri apa yang dia punya. Dia selalu ingin
menginginkan lebih, lebih, dan lebih. Selanjutnya ada zolim. Zolim ini adalah suatu bentuk kita itu sewenang-wenang kepada orang lain. Kita itu bertindak seenaknya kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada materi tentang diskriminasi. Nah, diskriminasi ini kalau diambil contoh itu erat kaitannya dengan hukum. Ada istilah yang mengatakan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya apa? Ketika para pejabat, penguasa atau orang-orang yang berpengaruh itu dikenai hukuman, pasti ada celah untuk mereka itu menghindar daripada hukum. Selalu saja ada payung hukum yang melindungi mereka. Selalu ada celah untuk mereka itu menghindar daripada hukum. Nah, ketika hukum itu ada pada masyarakat bawah, pada rakyat bawah, itu selalu ada saja celah untuk menindas mereka. Di mana ketika mereka itu tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kekuasaan, jabatan, dengan mudahnya hukum itu menindas mereka. Jadi entah bagaimana hukum yang terjadi itu ya sebagai sebuah sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi karena memang itu terjadi nyata. Nah, pada bab 13 itu ada materi tentang menjenguk saudara kita yang sakit. Jadi di sini ada sebagai bentuk solidaritas kita, sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk untuk menjaga ukhuwah persaudaraan kita itu dengan cara ketika ada orang yang sedang tertimpa musibah atau tertimpa bencana atau sedang kesusahan, sedang kesakitan, kita itu menolong. Nah, kalau kaitannya di sini materinya adalah menjenguk orang sakit. Jadi yang paling penting ketika menjenguk orang sakit itu adalah mendoakannya. Di samping kita mungkin bisa untuk membantu secara materi, tapi yang paling terpenting adalah kita mendoakan untuk kesembuhannya. Nah, untuk materi yang terakhir pada bab 14 adalah kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Nah, di sini Rasul Ulul Azmi itu apa? Rasul yang diberikan ketabahan dan diberikan kesabaran yang sangat luar biasa ketika menerima ujian dari Allah, ketika menghadapi kaumnya, ketika menyebarkan agama Islam. Mereka para Rasul Ulul Azmi itu diberikan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nah, ketika saya sekolah dulu itu untuk menghafalkan nama Rasul Ulul Azmi, singkatannya adalah NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. NIMIM. Itu sebagai cara gampangnya saja untuk menghafal Rasul Ulul Azmi. Nah, itu tadi gambaran materi yang ada pada Akidah Akhlak MA kelas 10 semester 2. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada forum diskusi dan saya sebagai perwakilan kelompok 8 apabila ketika saya tadi menyampaikan materi banyak kesalahan ataupun juga kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.